Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini di ibadah GECA Karismata Sukabumi. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Bagi saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan hari Minggu, ataupun persembahan pembangunan dan yang lainnya, bisa mentransfer kepada rekening di bawah ini atau bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Demikianlah warta gereja sepekan pada hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai jumpa hari Minggu. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Semuanya sehat? Semuanya sukacita? Haleluya. Terima kasih untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita patut bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Walaupun dalam suasana di rumah masing-masing, tetapi hal ini tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Semua lambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Karena kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Kita mau bersyukur karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Semua katakan, oh saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan karena kita boleh berkumpul bertemu dengan semuanya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Semua katakan, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. 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 Bapak, kami bersyukur jika hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul bertemu bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk minggu ini, kami bersyukur untuk semua penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang mengerti setiap hidup kami, sungguh Engkau Allah yang peduli akan hidup kami. Engkaulah juru selamat kami Tuhan, Engkaulah tempat pengharapan kami. Ketika hari ini Tuhan, semua jemaat Tuhan di gereja ini bersama-sama datang berkumpul di rumah kami masing-masing dalam satu persekutuan, Allah Engkau hadir di tempat ini. Di saat-saat kami memuji dan menyembah Engkau secara bersama-sama, Allah, pagi ini kami sandarkan setiap pengharapan dan kasih kami kepada Engkau, setiap kerinduan hati kami kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, lebih dalam lagi kami masuk ke dalam hadirat-Mu, bahwa kami semua lebih dalam lagi Tuhan. Saat ini ketika kami berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara kami, dengan keluarga kami,
Allah Engkau ikat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mematahkan setiap roh-roh kemalasan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami mau bebas memuji Tuhan. Kami mau bebas menyembah Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap cinta kami, dengan segenap kerinduan kami. Tuhan, bangkitkan kembali cinta mula-mula kami kepada Engkau Tuhan, yang tidak tergusur oleh keadaan, yang tidak tergusur oleh apapun jua. Pagi ini Tuhan, kami mau datang menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau Allahku.
Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita mau angkat hati, tangan kita semuanya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah. Haleluya Yesus. Nyanyi dan bersorak
menandingi setiap kuasa-Mu Tuhan. Tiada satupun Allah di bumi ini yang memiliki kuasa di bumi maupun di surga. Hanya nama Yesus Tuhan. Hanya nama Yesus Tuhan. Saat kami hidup, Tuhan, kadangkala ketika kami hidup, begitu banyak hal yang harus kami hadapi dan kami alami. Apalagi di masa-masa sekarang ketika kami hidup di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran itu mengikis setiap iman, pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari kami hidup berdampingan dengan sesuatu hal yang membahayakan hidup kami. Dan kadangkala iman kami terkikis oleh keadaan-keadaan yang harus kami hadapi. Tapi pagi ini kami berseru kepada nama Yesus. Satu nama yang mampu menyelamatkan hidup kami. Satu nama yang selalu menolong kami. Satu nama yang selalu menghibur kami. Hari ini Tuhan, kami berdarah dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu musim akan selalu berganti, silih berganti dari hari ke hari. Tetapi kasih Tuhan selalu tetap dalam setiap hidup kami. Kami tahu Engkau selalu menolong kami dengan berbagai macam cara yang ajaib, yang kadang tidak pernah kami pahami dan mengerti. Hanya saja Tuhan, sebagai manusia kadang kami bertanya-tanya dan mengalami kebingungan. Pagi ini, di rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami masing-masing, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa Tuhan, kami berserah. Kami berserah sepenuhnya kepada Engkau atas setiap keadaan yang kami hadapi, atas setiap pergumulan, atas setiap permasalahan, atas setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau-lah harapan dan jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan di dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Semua katakan bahwa dengan iman kita bahwa Tuhan selalu menolong. Nyanyikan dengan setiap iman kita di dalam hati. Menjawab bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin, haleluya. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Bapak dikasih Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap iman kita, dengan segenap keyakinan kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
tetap percaya. Kami yakin Engkau memberkati, dan kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Semua yang kita ada di sini, angkat hatimu, angkat kolbu, suaramu, katakan selalu menolongku, selalu menjagaku, helai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin. Oh Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sama-sama dengan kesungguhan hati, dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu. Haleluya. Menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia Tuhan mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berada di saat ini bersama dengan Engkau Bapa. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami boleh benar-benar menghargai waktu ini, dan Roh Kudus akan membuat mata hati kami dan pengertian kami dibukakan, sehingga kami dapat menangkap pesan Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana mempersiapkan generasi yang cinta Tuhan. Saudara-saudara, dasar daripada firman Tuhan adalah Daniel yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, tetapi saya hanya akan membaca sampai dengan ayat yang ke-8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya.
Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari sarapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar satu proses yang biasa kita dengar, dan kalimat ini menjadi satu kalimat yang mulai merebak, yang mulai dikenal sejak orang-orang menyerahkan dirinya melawan pemerintahan dan menjadi teroris, yaitu cuci otak. Nah, saudara-saudara, kita nanti akan melihat bagaimana proses seorang dicuci otaknya. Pertama, yang kita harus tahu, ternyata Alkitab telah berbicara tentang hal itu. Dan hal kedua, yang kita harus benar-benar paham, mengerti. Iblis merasa menjadi pemilik atau penguasa dunia ini. Sekali lagi, iblis merasa menjadi pemilik atau penguasa dunia ini. Ini terambil dari satu ayat di dalam Lukas 4 ayat 5-8, demikian bunyi firman Allah. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Lalu iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Sekali lagi saudara-saudara, inilah satu dari ciri atau sifat iblis sebagai pencuri. Dunia dan semuanya ini milik Allah. Allah tidak pernah menyerahkannya kepada iblis. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, iblis mengambil semua dunia ini dan segala sistemnya, lalu dia berkuasa atasnya. Semua manusia yang jatuh dalam dosa itu, mereka semua tunduk di bawah kekuasaan iblis. Jadi saudara-saudara, iblis menguasai semua sistem di muka bumi ini. Baik pendidikan, seni, olahraga, politik, militer, medis, ekonomi, perdagangan, seni, dan semuanya dikuasai oleh iblis. Sampai kepada lembaga yang terkecil, yaitu keluarga. Dan sekarang dunia yang sistemnya dipakai oleh iblis ini dipersiapkan untuk bekerja menghancurkan nilai-nilai yang telah ditaruh oleh Allah dalam hidup manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus lihat cara kerjanya. Bagaimana kita melihat cara kerjanya? Lihat dari kisah Daniel. Jauh sebelum pembuangan di Babelonia, Nabi Yeremia telah memperingatkan bahwa Yehuda jika tetap menyembah berhala, maka Tuhan akan membuang mereka dan akan menjadi budak selama 70 tahun. Dan saudara-saudara yang kekasih, rupanya kerajaan Yehuda tetap saja menyembah berhala. Akhirnya apa yang dinubuatkan oleh Yeremia itu terjadi. Atas penentuan Tuhan, datanglah Nebukadnezar dan kemudian mengambil kerajaan Yehuda pada saat itu, dihancurkan. Banyak sekali korban yang meninggal, keluarga tercerai-berai, dan mereka diangkut ke Babelonia.
Saudara-saudara, pada saat itu kerajaan Babelonia, mereka menjadi satu kerajaan yang mulai kuat. Jajahannya semakin banyak. Dan Raja Nebukadnezar menyadari akan sebuah kebutuhan pemimpin-pemimpin boneka yang bisa menjadi alatnya. Dan dia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kuat dan berhikmat. Akhirnya dipilihlah beberapa anak muda yang berpendidikan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin boneka dari Babilonia. Saudara-saudara, di kitab Ester ada satu raja yang namanya Ahasveros. Sangat berbeda dengan Raja Nebukadnezar. Raja Ahasveros, dia menawan wanita-wanita muda untuk dijadikan penghibur. Berbeda dengan Raja Nebukadnezar. Di kitab Daniel ini menawan anak-anak muda untuk dipersiapkan menjadi pemimpin. Saudara, banyak sekali kita mengerti. Dan ini bukan menjadi rahasia lagi ya, bahwa orang Yahudi secara genetik memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi dan berlipat-lipat dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Rahasianya adalah pendidikan di dalam keluarga dan juga pendidikan di dalam bait Allah. Bayangkan, dari umur anak-anak Yahudi 5 tahun, mereka sudah dipersiapkan dan harus belajar. Dan mereka mempelajari ilmu-ilmu yang murni sejak dari kecil. Hingga usia mereka belasan tahun. Saudara-saudara, mereka mempelajari arkeologi, matematika, biologi, filsafat, kimia, fisika, sastra, bahasa, astronomi. Dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak setengah-setengah. Dan saudara-saudara, pendidikan anak-anak Yahudi itu berpegang kepada 3 pokok. Pokok yang pertama adalah sumber landasan hidup. Ini satu fondasi yang sangat kuat yang ditaruh, yaitu sumber landasan hidup adalah Allah satu-satunya. Yehova satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Dan ini tidak bisa diotak-atik oleh apapun. Ini landasan dasar hidup paling penting. Allah yang tunggal satu-satunya harus disembah. Yang kedua, sumber etika adalah 10 perintah Allah. Dan orang-orang Yahudi itu tidak pernah memilah-milah begini. Oh, ini urusan dunia, ini urusan rohani. Tidak. Mereka tidak memilah-milah. Bagi orang Yahudi, semua hidup itu suci. Ketika mereka makan, ketika mereka bekerja, ketika mereka ada di rumah, ketika mereka sedang berhubungan atau berbicara tentang dagang, semua itu suci. Dan landasan atau sumber etikanya dari 10 hukum atau perintah Allah. Dan yang ketiga, sumber utama pendidikan adalah kitab Taurat. Jadi semua pendidikan bermula kepada kitab Taurat, kembali kepada kitab Taurat. Anak-anak Yahudi sudah dipersiapkan dan dididik sedemikian. Dan sekarang kita sedang berbicara tentang Yehuda, saudara-saudara. Mereka adalah satu kelompok anak-anak yang sudah dididik sedemikian rupa, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara tahu Daniel kemungkinan adalah keturunan dari Raja Hizkia. Dan mereka dipersiapkan di Babel. Rupanya Nebukadnezar adalah seorang raja yang cerdik. Seorang raja yang wawasannya begitu luas. Bisa menyelidiki, bisa memahami. Bahkan dia bisa berdebat dengan anak-anak pintar. Berarti memang Nebukadnezar bukan raja sembarang raja. Dia adalah seorang raja yang benar-benar berpengetahuan. Nah, anak-anak Yehuda ini kelak akan menjadi pemimpin Babel. Mereka harus diubah, harus dicuci otaknya. Supaya bahasa dari Babel, budaya Babel, kepercayaan Babel, pola makan Babel, gaya hidup Babel menjadi kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara,
anak-anak ini mengalami isolasi, disendirikan, dikumpulkan, mereka harus dirubah. Dan ini memang kesempatan yang paling baik, karena usia mereka masih sangat muda. Saat itu mereka belasan umurnya, sangat mudah dibentuk. Hati anak-anak yang lembut ini sangat mudah dirubah menurut Nebukadnezar. Dan saudara-saudara, setiap kelahiran selalu ada dua pertanyaan. Selalu ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama selalu ditanyakan oleh orang. Pertanyaan yang kedua ditanyakan dalam hati oleh orang tua. Yaitu pertanyaan pertama, laki atau perempuan? Lalu pertanyaan yang kedua tidak diucapkan. Kadang-kadang pengunjung pun nggak berani nanya. Yaitu normal atau enggak. Jadi kalau ibu-ibu sudah melahirkan, kalau sedang mau gendong anaknya nomor satu, dia akan sisipkan tangannya, dihitung jarinya ada 5 apa enggak. Selalu gitu, ngitung jari. Kok nggak pernah ya saudara-saudara lihat yang lainnya, pusernya ada apa enggak gitu ya. Tapi selalu ngitung jari. Jadi mereka berpikir begini, anak saya laki atau perempuan? Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Dari sebuah kelahiran, identitas pertama yang ditanyakan, yang dipastikan adalah identitas seksual. Laki atau perempuan. Ini penting. Orang tua jangan bikin bingung anak dengan identitas seksual mereka. Terimalah laki-laki atau perempuan, sama saja. Perlakukan mereka sesuai dengan jenis kelaminnya. Jangan ingin punya anak laki-laki yang lahir perempuan didandanin kayak laki-laki, atau pengen anak perempuan yang lahir laki-laki didandanin kayak perempuan. Anak kecil ini akan mengalami kebingungan di dalam identitas seksualnya. Sejak dari kecil perhatikan dengan sungguh bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai seorang pribadi, laki-laki atau perempuan. Katakan bahwa Tuhan menciptakan mereka khusus sebagai laki-laki dengan semua penyediaan pada tubuh dan jiwamu sebagai laki-laki. Dan Tuhan menciptakan engkau sebagai perempuan khusus, spesial, istimewa. Dan Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan pada tubuhmu dan jiwamu untuk menjadi perempuan seutuhnya. Katakan itu kepada anak-anak, saudara-saudara. Nah, sekarang banyak muncul di dalam medis kelamin ganda. Ketika bayi-bayi yang dilahirkan dan kemudian secara medis atau terlihat bingung dengan ini bentuknya laki-laki atau perempuan karena kelamin ganda. Jangan bingung saudara-saudara. Gerakan LGBT saat ini, anak-anak yang berkelamin ganda jangan diapa-apain. Tunggu nanti kalau mereka sudah dewasa, biar mereka yang menentukan mereka mau jadi laki atau perempuan, baru dioperasi sesuai dengan keinginan mereka. Itu salah. Serahkan kepada dokter, serahkan kepada medis untuk meriksa apakah dia punya rahim atau tidak. Jika dia punya rahim berarti perempuan, operasilah menjadi seorang perempuan. Kalau dia tidak punya rahim berarti laki-laki, ya dioperasi sebagai seorang laki-laki, disempurnakan supaya alat kelaminnya adalah jelas laki-laki atau perempuan. Ada kromosom yang membedakan DNA, tapi ini kan pemeriksaan medis yang mendalam. Ada hormon, laki-laki ada jakunnya dan suaranya ngebas. Perempuan akan tumbuh payudara dan mengalami menstruasi. Itu hormon saudara-saudara. Sekarang banyak suntik hormon. Perempuan bisa disuntik hormon jadi laki-laki, laki-laki suntik hormon seperti perempuan. Tapi ada yang paten, yang tidak bisa diubah, yang telah diciptakan Tuhan, ditanam di dalam tubuh seorang wanita, yaitu rahim. Rahim dan menstruasi tidak bisa diubah. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana berpakaian, bagaimana bermain, dunia sekarang sedang mengusahakan dengan keras agar anak-anak yang yang lahir tidak perlu diberitahu
jenis kelaminnya apa-apa. Biar mereka yang menentukan jenis kelaminnya. Nanti kalau mereka sudah dewasa, mereka memilih sendiri. Kalau saudara perhatikan sekarang, toilet-toilet umum lama-lama tidak ada lagi toilet untuk perempuan, toilet untuk laki-laki bebas. Laki-laki atau perempuan mau di mana saja. Itu sebuah kegerakan. Karena supaya membuat identitas seksual tidak lagi pakem, tetapi bisa menjadi fleksibel. Dunia seni. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kami mendengar perbincangan di antara kami dan mengatakan bahwa salah satu stasiun televisi menerima presenternya adalah orang-orang yang pembawaannya melambai-lambai. Jadi kalau enggak ya enggak diterima. Hanya orang-orang yang pembawaannya melambai itu akan dipilih dan memiliki penghasilan lebih besar daripada yang lain-lainnya. Saudara-saudara, jadi kalau mereka laki-laki berperilaku kayak perempuan, lebih keren, lebih diterima, lebih mahal bayarannya. Oleh sebab itu tidak heran banyak laki-laki yang kemudian menggunakan gaya hidup demikian untuk mereka membuat lebih keren, lebih mahal, dan lebih diterima. Saudara-saudara, Daniel dan anak-anak dan teman-teman yang menghadapi situasi di mana mereka dicuci otak oleh kerajaan Babel. Bahasa mereka diubah. Mereka harus mempelajari bahasa Kasdim. Bahasa menunjukkan nilai hidup. Bahasa Indonesia, ada satu bahasa yang namanya, kalau kita diberi, lalu kita bilang, terima kasih. Nah, ketika kita menerima seseorang dari orang lain dan kita bilang, terima kasih, istilahnya, saya menerima kasihmu. Lalu jawabannya, ini sekarang sudah banyak anak-anak generasi sekarang yang tidak tahu membalas kata terima kasih. Jawabannya sama-sama, begitu. Bukan, awalnya bukan terima kasih sama-sama, bukan. Terima kasih, bahasa Indonesia menjawab kata terima kasih dengan kembali kasih. Artinya, ketika saya menerima dari kamu, menerima kasih darimu, saya bilang terima kasihmu. Dan orang yang sudah kita bilang terima kasih itu, dia bilang begini, saya akan balikan kasihmu lagi. Jadi saling mengembalikan kasih, istilahnya seperti itu. Bukankah itu nilai yang tinggi, yang sekarang sudah tidak diketahui oleh anak-anak kita? Bahasa Keraton Solo halus. Oleh sebab itu orang-orang dari Keraton Solo perilakunya halus. Bahasa preman kasar. Oleh sebab itu lihatlah perilaku preman kasar. Bahasa gaul bucin, gabut, gaje, gercep, komuk. Itu adalah bahasa anak-anak gaul. Kalau kamu mau diterima di dalam pergaulan, kita semua punya bahasanya. Makanya orang tua tidak tahan, tidak paham bahasa anak-anak muda. Mereka bilang, mama, papa tidak gaul. Karena ada bahasa gaul. Bahasa rohani, haleluya, puji Tuhan, Immanuel, Shalom, menunjukkan orang Kristen dalam komunitas Kristen. Bahasa rohani tidak dipakai di kalangan orang preman. Bahasa preman tidak dipakai di kalangan rohani. Tapi ada yang bunglon, saudara-saudara. Seorang wanita asli Solo yang dilahirkan dari Solo, yang bahasanya halus, yang perilakunya halus, pacaran sama preman, pakai bahasa preman. Kalau gaul sama teman-temannya pakai bahasa gaul. Tapi kalau hari Minggu pelayanan pakai bahasa rohani. Orang gini nilai hidupnya bingung. Anak-anak kita pakai bahasa apa di rumah? Bahasa preman atau bahasa rohani? Perhatikan perilaku mereka. Nilai hidup mereka akan ditentukan dari bahasa. Oleh sebab itu, Raja Nebukadnezar berusaha mengubah nilai hidup mereka dengan bahasa.
Apakah Daniel terpengaruh, saudara-saudara? Yang berikutnya, apa yang diubah? Makanan. Makanan menunjukkan tujuan hidup. Untuk mengejar makan, orang bekerja mengejar uang. Jenis makanan bisa menunjukkan status orang tersebut. Makan di restoran Italia, makan steak beda dengan makan tempe. Makan daging beda dengan makan ikan asin. Makanya saudara-saudara, makanan Daniel dengan anak-anak yang sedang dipersiapkan itu beda dengan masyarakat biasa makan. Tetapi Daniel memiliki sikap. Makanannya adalah makanan yang tidak haram. Itu bukan menunjukkan status, tapi penghormatannya kepada Tuhan. Ketika dia makan, dia harus makan makanan yang tidak haram. Daniel menghormati Tuhannya, mengasihi Tuhannya. Raja Nebukadnezar gagal di sini. Dia tidak bisa mengubah identitas dari makanan Daniel. Dia punya prinsip sendiri. Lalu nama. Saudara-saudara, nama Daniel dirubah menjadi nama-nama yang mengikuti orang Babel punya nama. Kalau kita anak-anak, misalnya saudara sedang hamil, saudara akan mempersiapkan nama anak-anak sesuai dengan mungkin tokoh-tokoh dalam Alkitab, karena berharap bahwa kehidupan anakmu akan memiliki iman seperti tokoh-tokoh di Alkitab seperti itu. Nah, Daniel, namanya adalah Allah adalah hakimku, dirubah menjadi Belsasar. Artinya, Bel melindungi hidupnya. Lalu Hanaya, arti namanya adalah belas kasihan Allah. Dirubah namanya, nama Babel menjadi Sadrak, yang artinya perintah dari dewa aku atau dewa bulan. Misael, arti namanya yang seperti Allah. Dirubah namanya menjadi nama Babel, yaitu Mesak, dewa bulan. Asaria, nama dari Yahudinya adalah yang ditolong Allah, menjadi Abednego, hamba dewa Nego. Saudara-saudara, identitas mereka sebagai penyembah Allah sedang diubah menjadi hamba dari dewa Babel. Saudara-saudara, kita lihat apa yang kemudian diubah. Mereka sedang berusaha untuk mengubahnya, yaitu kepercayaan atau iman Daniel dan kawan-kawan. Daniel dan kawan-kawan sadar bahwa mereka sedang diarahkan untuk mengubah identitas iman mereka. Semua makanan dan minuman sebelum dimakan dipersembahkan oleh dewa. Dan mereka tahu itu. Mereka menolak cara-cara halus tersebut. Menolak minuman anggur yang membuat pikiran mereka menjadi tumpul. Bagaimana cara dunia mempengaruhi dan mengubah identitas anak-anak Allah? Seperti proses cuci otak yang dilakukan oleh para orang-orang untuk mencuci otak seseorang menjadi teroris, istilahnya seperti gitu. Yang pertama adalah stres yang terus-menerus. Seorang dokter, Kathleen Taylor, dia berkata demikian, otak dapat berubah jika mengalami tekanan atau stres yang mendalam. Daniel mengalami stres mendalam. Stres. Jadi kalau orang mau cuci otak orang, akan cari orang-orang yang menderita. Orang-orang yang stres, hidupnya berkepanjangan. Nah, ini makanan yang empuk untuk dirubah. Jadi saudara-saudara, Daniel dan kawan-kawannya mengalami proses yang berat ini. Penjajahan, perang, kematian orang tua, kehilangan harta benda, diangkut sebagai tawanan, dirubah gaya hidupnya, berada dalam tekanan. Waduh, saudara-saudara, tidak mudah. Seorang anak dengan umur belasan tahun. Jika kita menghadapi stres berkepanjangan, hati-hati, itu bisa mengubah kita. Misalnya, orang yang jujur, tapi miskin, ditekan, dituntut sama istrinya, wah harus cari duit begini, kita harus kaya, ditekan terus-menerus. Bisa berubah jadi koruptor. Baru-baru ini kita mendengar berita, seorang dokter wanita yang berpendidikan, karena dihamili dan tidak juga dinikahi, akhirnya dia menjadi pembunuh yang mematikan 3 orang, yaitu pacarnya dan mama dan papanya.
Hati-hati menangani stres dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Jangan terlalu fokus kepada penderitaan saya, apa yang saya alami. Fokuslah kepada apa yang Allah sedang bentuk dalam hidup saya lewat situasi ini. Keluarga yang stres bisa mengambil keputusan yang berbahaya. Dan anak-anak bisa menjadi korban. Kalau anak-anak sudah jadi korban dan hancur, maka anak-anak akan menjadi mangsa yang empuk untuk dunia. Dibentuk perilakunya dalam kemarahan. Yang kedua, saudara-saudara, setelah mereka mencari orang-orang stres yang kedua, dipaksa melakukan perilaku yang menyimpang berulang-ulang supaya menjadi terbiasa. Makanya dalam kitab Daniel kita lihat berulang-ulang harus nyembah berhala lagi, nyembah berhala. Daniel dan kawan-kawan tidak mau. Biasanya menggunakan 3 metode. Metode kepatuhan. Lakukan karena aturannya begitu. Daniel, lakukan karena aturannya. Semua harus nunduk dan menyembah patung. Lihat teman-temanmu, semua lakukan itu. Lihat orang-orang Yehuda yang lain, semua lakukan. Daniel berkata tidak. Metode bujukan. Lakukan karena hal itu membuatmu diterima. Lakukan karena kamu akan senang, kamu akan diterima. Daniel tetap berpendirian. Metode yang ketiga adalah metode didikan. Lakukan karena kamu tahu itu hal yang baik untuk dilakukan. Itu metode biasanya, saudara-saudara. Tetapi kita harus punya pendirian kuat di dalam Tuhan. Yang berikutnya, untuk mengubah seseorang, dia diisolasi, dipisahkan dari dunia luar sehingga mudah untuk dikendalikan. Anak-anak sekarang lebih sulit berinteraksi dengan orang lain karena isolasi. Dulu perlombaan basket, wah menang, wah disorakin, wah pada teriak-teriak, lompat-lompat, berpelukan, saling berangkulan. Sekarang game menang, mesin yang tepuk tangan buat kita, ketagihan loh. Kita hanya dapat tepuk tangan dari mesin kok, dari sistem yang dibuat oleh media. Oh, kita udah ketagihan luar biasa. Itu tipuan. Dulu penampilan kita dihargai, kita tepuk tangan. Sekarang nggak di-like orang. Waduh, jadi stres. Padahal orang yang nge-like itu bukan benar-benar karena menghargai. Bukan karena diminta untuk nge-like. Tolong ya, like ya, ini saudaraku loh. Oh tolong ya di-like ya, ini kan anakku. Saya pernah seperti itu. Tolong di-like ya Bu Rosi, ini anak saya. Nah saya nggak denger, nggak apa-apa ya, like aja. Nah, waduh kalau nggak dapat like, waduh minta stres. Tipuan. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan kondisi yang begini. Bahaya. Karena kalau mereka terus dipengaruhi oleh handphone, kita tidak sempat belajar tentang diri kita sendiri. Dalam pertemanan, terbiasa lihat contoh. Ya kalau contohnya bagus di media. Dulu kita nyanyi untuk Tuhan. Wah memuji Tuhan, teriak-teriak. Di kamar mandi teriak-teriak. Sekarang yang di kamar mandi kedengaran musik rohani dari handphone. Tuhan mau kita yang menyembah Dia, bukan mesin. Tapi masih bagus, saudara mendengar pujian. Tapi jangan kehilangan nikmat menyembah Tuhan dari mulut kita sendiri. Dulu daftar nama-nama dalam doa kita panjang. Di doa buat ini, doa buat ini. Sekarang di WA, mohon doakan, kita jawab amin. Tapi benar-benar doa enggak? Atau hanya sekedar amin? Doa sudah kehilangan kuasanya. Kalau dunia mengisolasi kita dalam situasi seperti ini, jangan kehilangan pengaruh rohani yang baik. Harus justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk mengubah orang, yang keempat, iming-iming adalah janji manis yang bisa mengubah seseorang dengan cepat. Iming-iming gaji besar sampai kita pakai gaya melambai. Iming-iming kekayaan, berani menjadi istri kedua. Iming-iming dunia, jangan sampai membuat kita dan anak-anak kita kehilangan Tuhan. Sedemikian terikat dengan handphone membuat kita kehilangan ibadah yang sejati. Sikap kita saat Zoom di ibadah,
sambil lihat TikTok dan IG misalnya. Tuhan janjikan 70 tahun perbudakan di Babel. Tapi setelah itu bebas. Jadi gunakan waktu dengan baik untuk belajar. Imanmu belajar, Daniel. Harus belajar. 70 tahun ini engkau harus memurnikan imanmu. Akan ada masa pencurahan kuasa Allah yang besar untuk anak-anak kita. Dan Allah serius. Allah memperhatikan perilaku kita. Seperti dia mengamati Daniel. Daniel dan teman-temannya lolos dari tes calon pemimpin. Hanya gara-gara mereka sepakat untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan untuk dewa. Tapi Allah membuat mereka 10 kali lipat lebih cerdas dari semua ahli nujum di Babelonia. Lihat ya. Daniel lolos dari rencana pembantaian gara-gara orang-orang tidak bisa menerjemahkan mimpi. Dan dia sanggup menerjemahkan mimpi raja. Dia lolos dari pembantaian. Kemudian Daniel masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Gara-gara dia menolak untuk menyembah patung. Tetapi Tuhan membuat dia tidak terbakar bersama dengan teman-temannya. Masuk di kandang singa. Singa-singa yang kelaparan. Tapi tidak diterkam karena malaikat Tuhan mengatuk mulut singa-singa itu. Allah serius dengan orang-orang yang mengasihi dan menghormatinya. Jadi yang kelima, orang-orang yang dicuci otaknya. Dipengaruhi terus-menerus. Dimanapun dan bagaimanapun caranya. Sampai menjadi terbiasa. Oleh sebab itu anak dokter akan mudah masuk ke fakultas kedokteran. Karena apa? Karena bahasa mama papanya dia ngomong kedokteran aja. Ya. Jadi beberapa banyak anak kita menerima pengaruh dari kerohanian di rumah kita setiap hari. Itu akan membentuk perilaku anak-anak kita dan perilaku kita. Jangan bilang ini tanggung jawab gereja, tanggung jawab sekolah minggu. Sekolah minggu dan gereja cuma 1,5 jam seminggu. Tetapi kita semua dan anak-anak kita punya 168 jam seminggu di rumah. Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka dapat? Sebulan di gereja cuma 6 jam. Dibanding di rumah 672 jam sebulan. Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka dapat? Ratusan jam di rumah mereka sendiri. Jadi terus menerus jika kita memberi pengaruh yang baik, anak kita akan menjadi baik. Tapi kalau anak kita terus menerima pendidikan dari handphone, dari hal-hal yang salah, mereka akan menjadi pengikut dari dunia ini. Yang keenam, dia menempatkannya di dalam lingkungan yang sudah ditetapkan. Seperti Daniel, ditaruh di dalam lingkungan Babel, ditaruh di dalam lingkungan penyembahan berhala. Tetapi Daniel tidak terpengaruh. Kenapa saudara-saudara? Daniel pasal 1 adalah kunci dari semua pasal-pasal selanjutnya. Daniel pasal 1 hanya satu kata yang membuat seluruh kehidupan dari Daniel dan teman-temannya menjadi kehidupan yang sangat kuat. Dan mereka tidak bisa dicuci otak. Mereka tidak bisa ditekan. Mereka tidak bisa dipengaruhi. Hanya satu kata. Berketetapan hati. Saudara, saya melihat kamus berketetapan. Ketetapan hati artinya apa? Hati yang bertujuan. Wah, itu lebih bagus kalimatnya. Hati yang bertujuan. Saudara-saudara, berketetapan hati. Tetapkan tujuan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Untuk tetap menghormati Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan. Semalam saya nonton film The Doctor. Kisahnya tentang seorang pecandu. Seorang wanita yang dulunya adalah pecandu yang berat. Kemudian dia sudah menikah dan suaminya tidak tahu latar belakangnya dia dulu pecandu. Dan dia sudah punya seorang putri. Tiba-tiba tulangnya geser. Tulang di lututnya ini geser. Dan dokter bilang ini harus dipen, harus dioperasi. Mati-matian ini wanita nggak mau dibius.
Dokter bilang, bagaimana kok nanti darahmu naik kalau kami operasi dalam keadaan kau sadar? Dia bilang, kamu tidak tahu, saya dulu ketagihan. Saya dulu nyaris mati gara-gara obat. Sekarang saya telah menemukan kebahagiaan dalam keluarga saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya bilang begini, oh, satu hari saya bisa melewati tanpa obat. Saya sangat menghargai suami dan anak. Saya sangat menghargai hidup saya. Saya tidak mau dibius. Saya tidak mau ketagihan lagi. Aduh, saudara-saudara, sebuah perjuangan antara tim dokter dan satu pasien ini bergelut terus. Coba dibujuk, tetap nggak mau. Akhirnya dokter cari cara bagaimana operasi supaya dia tetap bisa tidak menahan sakit. Disetelin lagu dan akhirnya, aduh, tapi itu ruang operasi penuh dengan teriakan, penuh dengan ketegangan, dan tidak pernah terjadi dalam operasi sebelumnya. Ketetapan hati dari wanita ini. Mereka sampai bilang, kami khawatir kalau dia mati gara-gara darahnya naik karena rasa sakit yang tidak bisa tahan. Tapi film itu berakhir dan menunjukkan bahwa operasi itu berhasil. Saudara-saudara, lihat ya, ketetapan hati itu masih adakah di dalam dunia kita saat ini? Yang kedua, bersandar pada Tuhan. Daniel tahu, jauh hari Nabi Yeremia bilang, akan diperbudak loh kalau kamu tidak menyembah Allah. Diperbudak loh kalau kamu tidak bertobat. Daniel mengikuti semua itu dan dia tahu ini akibat penyembahan berhala. Saya tidak mau berdiri di sini kemudian menyembah berhala lagi. Saya ingin 70 tahun menjadi tahun di mana Allah membentuk kami dan kemudian kami keluar sebagai penyembah-penyembah Allah. Saudara-saudara, Daniel belajar untuk menghormati waktu satu hari dalam Tuhan. Dia tidak mau menghancurkannya. Dia mempercayai Allah sungguh-sungguh. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita mau berketetapan hati ya, tadi tetapkan hati. Lalu yang kedua, percaya sama Tuhan. Yang ketiga, bicarakan sikapmu dengan orang yang berotoritas. Daniel bicara kepada Aspenas. Dia berkata, saya seorang penyembah Allah. Saya tidak bisa makan makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa. Di firman Allah cuma ditulis Daniel. Tetapi Daniel punya pengaruh untuk ketiga temannya. Ketika dia bicara begitu, Daniel menggenggam tangan ketiga temannya. Sehingga teman-temannya berani berdiri dalam sikap iman yang benar bersama dengan Daniel. Bicarakan sikap imanmu kepada orang yang berotoritas. Tidak dengan marah, tetapi beri solusi yang baik. Saya akan tetap makan, tapi berikan kami sayur dan air putih saja. Saudara-saudara, bicara dalam keluarga. Orang tua bicara dan dorong anak-anak untuk memelihara iman dengan ketetapan hati. Anak-anak hormati orang tua, bicara sikapmu terhadap pendidikan, terhadap teman. Bicara kepada orang yang berotoritas. Yang keempat, saudara-saudara, miliki komunitas orang-orang yang sepakat. Daniel, Hanaya, Misael, Azaria. Mereka saling menguatkan menghadapinya bersama-sama. Kalau saya berdiri untuk Tuhan, saya akan berdiri juga untuk Tuhan. Yang lainnya berkata demikian. Kalau kita harus masuk mati di perapian, saya akan mati juga untuk Tuhan. Saudara-saudara, itu komunitas rohani. Saling mendorong, saling menguatkan, miliki komunitas yang sehat. Dan orang-orang rohani yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Kakak Allah, pemuritanlah, kumpullah dalam komunitas yang sehat. Kemudian yang kelima, perhatikan hasil. Dia bicara, berikan kami 10 hari. Dan kami akan melihat apakah kami baik atau tidak. 10 hari berlalu, ternyata mereka lebih sehat, lebih gemuk. Saudara, saya nggak bisa masuk akal ya kalau orang lebih gemuk. Karena biasanya kalau makan sayur bukannya serat-serat bikin kita kurus. Tapi Alkitab itu memang kadang-kadang bikin kita nggak ngerti ya. Tapi mereka ternyata memang jauh lebih sehat kok katanya. Lebih gemuk katanya. Bagi saudara-saudara yang diet sayuran dan buah-buahan, jangan takut ya, itu hanya khusus untuk Daniel dan teman-temannya ya.
Tetapi yang saya tahu biasanya sayur, buah itu bikin kita lebih kurus katanya. Hanya Tuhan mau menunjukkan di mata dunia orang-orang yang sepakat dengan Tuhan, yang mereka berkomitmen sungguh-sungguh, mereka akan muncul seperti orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, mereka belajarnya sama, kelasnya sama, gurunya sama, waktunya sama dengan semua anak-anak Yehuda yang lain. Sama. Tetapi bedanya hanya ketika mereka kumpul di meja makan, yang lain minum anggur, makan daging, makan steak, segala macam. Daniel cuma makan sayur bening dan tempe. Itu aja. Bedanya hanya itu. Tapi firman Allah mengatakan mereka 10 kali lebih cerdas dari semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Lalu Nebukadnezar mau marah gimana? Mau marah bagaimana? Mau marah ini ya kamu ya, gara-gara makan sayur bening, makan sayur bayam, jadi bodoh, nggak bisa. Mereka lebih cerdas kok. Allah membela. Saudara-saudara, dari Daniel yang memiliki sikap hati yang berketetapan luar biasa. Saudara tahu, dia menjadi orang yang luar biasa dalam kerajaan itu. Dan dia menuliskan kitab Daniel. Ribuan tahun kemudian, semua kitab-kitab di Babel itu semua tersusun rapih di perpustakaan di sana. Dan ada orang-orang yang belajar astrologi, orang-orang yang belajar ilmu perbintangan, orang-orang yang belajar tentang cara Daniel dengan teman-temannya, hikmat mereka. Semua ditulis dan mereka belajar. Mereka tahu satu hal, bahwa Daniel orang Yehuda adalah seorang yang disertai oleh Allah. Saudara-saudara, semua catatan hikmatnya mempersiapkan orang-orang Majusi ketika satu saat ada sebuah bintang yang aneh. Dan sesuai dengan catatan mereka berkata, ini ada seorang raja Yahudi yang lahir. Saudara-saudara, pengaruh Daniel kemudian bertahun-tahun muncullah dari wilayah ini orang-orang cendekiawan yang hatinya mengagumi Allah orang Yahudi. Saudara-saudara yang kekasih, pengaruh kita ketika kita bertahan dalam dunia yang mencoba untuk cuci otak, mempengaruhi kita untuk kita meninggalkan iman yang membuat kita goyang, memiliki perilaku-perilaku dunia. Berketetapan hatilah, karena kita tidak tahu pengaruhnya sampai kepada keturunan keberapa. Pengaruhnya, Allah membela orang-orang yang berketetapan hati. Mari kita berketetapan hati untuk mempertahankan anak-anak kita tetap mengasihi Tuhan, mendidik mereka di dalam rumah kita. Kita berketetapan hati untuk menjadi teladan iman. Kita berketetapan hati mengasihi Tuhan. Satu hari itu sangat berharga. Tuhan menolong kita semua, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan kita ada di dalam tangannya untuk sebuah tujuan, yaitu memuliakan namanya. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, Tuhan tetap ada. Jika Tuhan memberikan kita satu hari lagi dalam hidup ini, apa yang kita akan isi? Mari ini menjadi doa kita. Tuhan, beri kami hati untuk mengasihi-Mu. Menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, Kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Yesus.
dengan segenap hatiku seumur hidup. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidup. Yesus. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu saat ini, menyadari betapa terbatasnya kami untuk bisa mengerti waktu-waktu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, beri hati kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, untuk kami dapat mengasihi Tuhan dengan benar dan mengisi hari-hari kami untuk mengenal dan menghidupi kasih itu. Kami mau taat kepadamu Tuhan, kami mau taat karena di sepanjang kehidupan kami, entah di masa lalu, masa saat ini, apapun yang terjadi di depan, tidak akan ada satupun yang akan memisahkan kami dari kasih-Mu. Kami akan tetap bergantung kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.